Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang terus menarikmu ke arah yang berlawanan? Antara cahaya yang ingin naik dan bayangan yang menahannya tetap di bumi? Itulah nafsu, rahasia paling halus yang bersembunyi di balik setiap niat, setiap doa, bahkan setiap amal kebaikan kita. Ia bisa menjelma suci, tapi menyimpan api yang membakar dari dalam. Banyak yang menundukkannya, sedikit yang memahaminya. Dalam dunia tasawuf, pembersihan nafsu bukan sekadar mengendalikan diri, tapi perjalanan menembus lapisan jiwa hingga seseorang menemukan wajah Tuhannya sendiri di balik tirai keakuan. Dan disitulah segalanya dimulai. Bab 1. Nafsu, tabir tipis antara cahaya dan kegelapan. Dalam diri manusia, ada sesuatu yang begitu halus namun begitu kuat. Sesuatu yang bisa mengangkatnya menuju puncak kemuliaan atau menjerumuskannya ke jurang kehinaan. Itulah nafsu, kekuatan laten yang bersemayam dalam batin setiap insan. Nafsu bukan sekadar dorongan keinginan duniawi, tetapi ia adalah energi kehidupan yang belum disucikan, seperti air yang jernih namun berlumpur di dasarnya. Dalam pandangan para arifin, nafsu bukan untuk dimusnahkan, melainkan disucikan, ditundukkan, hingga ia menjadi kendaraan yang patuh di bawah kendali ruh. Namun sebelum itu, manusia harus berani menatap wajah nafsunya sendiri. Sebuah cermin yang menampakkan bayangan paling jujur dari dirinya, meski sering kali menyakitkan untuk dilihat. Setiap kali hati bergetar karena keinginan, disitulah nafsu berbicara. Ia membisikkan kata-kata halus yang terdengar seperti harapan, padahal di baliknya tersimpan jebakan ilusi. Nafsu tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar, seperti amarah atau syahwat. Terkadang ia mengenakan pakaian spiritual, menjelma menjadi rasa bangga atas amal, rasa puas atas zikir, bahkan perasaan telah dekat dengan Tuhan. Inilah tipu daya yang paling halus, ketika nafsu tidak lagi tampak sebagai musuh, melainkan sebagai teman yang tampaknya mengajak menuju cahaya, padahal diam-diam mengikat kaki agar tak benar-benar melangkah ke hadirat ilahi. Para sufi menyebut momen ini sebagai fitnah ruhani, di mana seseorang merasa suci, padahal masih terperangkap dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Maka jalan pertama dalam tasawuf bukanlah menolak nafsu, tetapi mengenalnya. Menatapnya seperti seorang musafir yang menatap lembah gelap yang harus dilalui untuk sampai ke puncak. Barang siapa tidak mengenal nafsunya, ia akan tersesat oleh bentuk-bentuknya yang menipu. Setiap hasrat, setiap dorongan, setiap emosi, semuanya harus diterangi dengan cahaya kesadaran. Disinilah peran mujahadah, perjuangan batin yang bukan melawan dunia, tetapi melawan gelombang halus dalam diri sendiri. Perjuangan ini tidak keras, tetapi lembut. Tidak tergesa tetapi terus-menerus. Tidak untuk mematikan keinginan, tetapi untuk menyingkap makna sejati di baliknya. Ketika seseorang mulai membersihkan nafsunya, ia akan merasakan betapa kuatnya daya tarik dunia terhadap jiwanya. Namun dalam pembersihan itu pula, muncul kesadaran baru bahwa semua keinginan hanyalah cermin dari kerinduan terdalam pada Tuhan. Nafsu yang diarahkan, disucikan, dan dipimpin oleh ruh menjadi sayap yang mengantarkan manusia kepada makna. Tapi selama nafsu dibiarkan liar, ia menjadi rantai yang menahan ruh dalam tanah keserakahan dan ego. Karena itu, setiap tangisan taubat, setiap kesadaran diri, setiap penyesalan yang tulus, semua itu bukan kelemahan, melainkan langkah awal menuju kebebasan sejati, kebebasan dari diri sendiri. Mereka yang telah menempuh jalan ini tahu bahwa pembersihan nafsu bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan panjang, penuh kesunyian dan perenungan. Ada saat di mana hati terasa gelap dan kosong, namun itulah tanda-tanda pembersihan sedang bekerja. Dalam sepi itu, Allah menyingkapkan sedikit demi sedikit hakikat kehadirannya. Dan seseorang mulai menyadari, ternyata musuh yang selama ini ia lawan bukanlah dunia, bukan pula makhluk lain, melainkan dirinya sendiri yang belum mengenal Tuhannya. Saat kesadaran ini lahir, barulah seseorang berjalan bukan dengan ego, melainkan dengan cinta. Cinta yang memadamkan segala api keinginan dan menyalakan satu cahaya tunggal, kerinduan abadi kepada Allah. Bab 2.
Perjalanan nafsu dari amarah menuju mutmainnah. Perjalanan nafsu adalah perjalanan ruhani paling panjang yang harus ditempuh manusia. Ia bukan lintasan waktu, tapi lintasan kesadaran. Dalam setiap diri ada 7 lapisan nafsu yang bersemayam, dimulai dari yang paling rendah, nafsu amarah, hingga yang paling tinggi, nafsu kamilah. Di setiap lapisan, manusia diuji oleh bentuk-bentuk dirinya sendiri, karena setiap tahap adalah cermin dari keadaan hati yang sedang dibersihkan. Nafsu amarah adalah tahap pertama, nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, yang membuat seseorang tunduk pada keinginan, terperangkap dalam hawa, dan menjadikan dunia sebagai pusat kehidupannya. Di sini suara Tuhan tenggelam dalam riuh rendah ego, dan manusia merasa dirinya adalah pusat segalanya. Namun di balik kegelapan itu, Allah menyembunyikan potensi kebangkitan. Karena hanya dari kegelapanlah cahaya menjadi berarti. Ketika hati mulai resah terhadap dirinya sendiri, ketika seseorang mulai merasa lelah mengejar keinginan yang tak pernah usai, disitulah tanda bahwa ia telah berpindah dari amarah menuju nafsu lawamah, nafsu yang menyesali. Pada tahap ini, kesadaran mulai bangkit. Seseorang mulai menyesali kesalahannya, mulai menatap cermin batin dengan rasa malu dan harap. Namun perjalanan ini belum tenang. Di antara penyesalan dan keinginan, hati terus berperang, jatuh dan bangun, menangis dan kembali tergoda. Ia seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir, haus akan ketenangan, namun masih membawa beban dunia. Tapi Allah Maha Lembut. Setiap air mata penyesalan adalah air yang membasuh kotoran jiwa, hingga sedikit demi sedikit hati mulai mengenal rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari lawamah, manusia akan naik menuju nafsu mulhamah, nafsu yang mulai menerima ilham. Pada tahap ini, hati sudah mulai lembut. Ia bisa mendengar suara hening dari dalam dirinya. Suara yang bukan berasal dari ego, melainkan dari bisikan lembut ilahi. Dalam keheningan zikir dan renungan, seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang memiliki, tapi tentang menyadari. Ia mulai melihat bahwa segala yang terjadi adalah pelajaran, bahwa setiap luka adalah pintu menuju pengenalan. Nafsu yang dulu menggoda, kini mulai tunduk. Ia tak lagi liar, tetapi masih harus dijaga, karena disinilah muncul ujian paling halus, ujian spiritual, rasa bangga karena merasa telah mengenal Tuhan. Setelah melewati ujian itu, muncullah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Pada tahap ini, manusia telah berdamai dengan dirinya. Keinginannya tidak lagi bergejolak, dunia tak lagi memikat, dan segala sesuatu yang terjadi diterima dengan lapang dada. Hati yang dulu gelisah kini menjadi samudera yang tenang. Ombaknya tetap ada, tapi tak lagi mengguncang kedalaman. Inilah keadaan yang disapa oleh Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki ra'adiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Kalimat itu bukan sekadar ayat, melainkan panggilan cinta yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah bersih dari kebisingan nafsu. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Setelah mutmainnah, masih ada radiyah, mardiyah, dan kamilah. Tahap-tahap kehalusan batin yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah fana dalam kehendak Tuhan. Di tingkat ini, manusia tidak lagi memiliki aku yang menuntut, karena seluruh kehendaknya telah larut dalam kehendak ilahi. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup sebagai pancaran dari cahayanya. Dari titik inilah para wali, para kekasih Allah, menjalani hidup dalam diam yang bermakna, dalam kesunyian yang bertasbih, dalam gerak yang tak lagi dimiliki oleh ego, melainkan digerakkan oleh kasih Tuhan itu sendiri. Maka perjalanan nafsu bukanlah sekadar perjuangan melawan hawa, melainkan perjalanan kembali kepada asal, kepada keheningan awal, kepada zat yang menjadi tujuan segala perjalanan. Bab 3. Hakikat nafsu sebagai bayangan ruh. Nafsu pada hakikatnya bukanlah musuh ruh, ia adalah bayangannya. Bayangan yang muncul karena adanya cahaya yang menyinari bentuk. Ruh adalah cahaya ilahi yang suci, sementara nafsu adalah bayangan yang muncul ketika cahaya itu menyentuh realitas jasad dan dunia. Maka selama manusia hidup di alam materi,
bayangan itu akan selalu ada. Tidak mungkin meniadakannya, sebagaimana tidak mungkin cahaya menampakkan dirinya tanpa bayangan. Namun ketika manusia tidak memahami hakikat ini, ia akan sibuk memerangi bayangannya sendiri, mengira bahwa dengan menghancurkan nafsu, ia akan mencapai kesucian. Padahal kesucian tidak diperoleh dengan membunuh bayangan, tetapi dengan membuatnya tunduk kepada cahaya. Sebab bayangan hanya mengikuti arah sumbernya. Ketika ruh terarah kepada Allah, nafsu pun akan menunduk dalam sujud yang sama. Ruh adalah tiupan dari sisi Tuhan, dan nafsu adalah ujian agar ruh mengenal kekuatannya. Tanpa nafsu, ruh tak akan mengenal makna sabar, tak akan memahami arti perjuangan, dan tak akan menemukan cinta yang sejati. Karena cinta sejati lahir dari penaklukan diri. Disinilah rahasia mengapa Allah menciptakan manusia dengan dua sisi, cahaya dan gelap, ruh dan nafsu, agar manusia tidak hanya mengenal Tuhan lewat ayat, tetapi lewat pengalaman. Setiap kali ia menahan amarah, ia sedang menyingkap rahmat. Setiap kali ia menolak keinginan yang tidak diridhai, ia sedang memuliakan kehendak ilahi di atas kehendaknya sendiri. Maka nafsu adalah ladang tempat ruh menanam kesetiaannya kepada Allah, dan setiap benih yang ditanam dengan ikhlas akan tumbuh menjadi pohon makrifat yang menaungi seluruh hidupnya. Namun, bayangan ini bisa menipu bagi mereka yang tak memiliki cahaya kesadaran. Nafsu sering meniru suara ruh, membungkus dirinya dengan kesalehan semu, agar manusia tetap terperangkap dalam dirinya sendiri. Ia bisa membuat seseorang mencintai ibadah, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Ia bisa menumbuhkan semangat berdakwah, namun disusupi hasrat ingin dikenal. Ia bahkan bisa membuat seseorang menangis dalam munajat, padahal air matanya lahir bukan dari cinta, tetapi dari perasaan diri yang masih ingin dianggap suci. Inilah tabir paling halus, ketika nafsu menjelma menjadi topeng spiritual. Maka, orang yang menapaki jalan makrifat harus senantiasa waspada, bukan kepada setan di luar dirinya, tetapi kepada bayangan halus yang menempel di dalam hatinya sendiri. Pembersihan nafsu sejati bukanlah peperangan, tetapi pengenalan. Ia bukan tentang memaksa diri menjadi suci, melainkan menyadari bahwa kesucian sudah ada sejak awal, tertutup oleh debu keakuan. Saat seseorang melihat nafsunya dengan jujur, tanpa membencinya, tanpa membenarkannya, ia sedang menatap bayangan itu dengan cahaya ruh. Dan perlahan, bayangan itu mulai melebur, bukan karena dimusnahkan, tetapi karena diterangi. Dalam keadaan itu, manusia tak lagi memisahkan antara kebaikan dan keburukan sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan melihat keduanya sebagai cermin yang menampakkan wajah Tuhan dari sisi yang berbeda. Satu menunjukkan keindahan kasih-Nya, dan satu lagi menunjukkan keagungan kekuasaannya. Pada akhirnya, hakikat nafsu hanyalah sarana agar manusia mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Ketika cahaya ruh telah menerangi seluruh lapisan jiwa, bayangan itu tak lagi menakutkan. Ia tetap ada namun tak berdaya. Ia mengikuti gerak cahaya, tunduk kepada arahnya. Inilah keadaan orang yang telah sampai. Nafsunya tidak dimatikan, tapi disucikan. Keinginannya tidak dihapus, tapi diarahkan. Dan dalam keheningan yang dalam ia menyadari bahwa setiap desir nafsu yang dulu menggodanya ternyata adalah panggilan rahasia agar ia kembali kepada asalnya, kepada zat yang menciptakan cahaya dan bayangan dalam satu kehendak yang sempurna. Bab 4. Mujahadah dan jalan sunyi pembersihan nafsu. Perjalanan pembersihan nafsu bukanlah perjalanan yang dilihat mata, melainkan perjalanan yang dirasakan oleh hati. Ia bukan jalan yang ramai, penuh sorak dan pengakuan, tetapi jalan sunyi yang seringkali hanya dimengerti oleh Tuhan dan pelakunya. Di jalan ini, manusia tidak berperang dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Dengan bisikan halus yang mengajak kepada kenyamanan, dengan ego yang ingin dikenal, dengan kesenangan yang membius kesadaran. Mujahadah bukanlah sekadar menahan diri dari dosa, tapi menundukkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi pandangan kepada Allah. Ia adalah jihad batin, perang dalam diam, di mana seseorang bisa tersenyum di hadapan dunia, tapi di dalam dadanya sedang bergolak lautan perjuangan yang tak terlihat.
Dalam tasawuf, mujahadah adalah kunci perubahan. Tidak ada pembersihan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa kesabaran. Seseorang yang ingin naik derajat jiwanya harus bersedia memasuki ruang-ruang gelap dalam dirinya, tempat luka lama dan keinginan-keinginan terpendam bersembunyi. Di sanalah ia belajar mengenali sifat-sifat yang belum tersentuh cahaya, kesombongan yang terselubung, hasrat yang tersembunyi di balik kebaikan, serta rasa ingin memiliki yang masih melekat pada amal. Semua itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan doa di bibir. Ia memerlukan perenungan yang dalam, muhasabah yang jujur, dan keberanian untuk menerima bahwa dirinya belum seutuhnya bersih. Mujahadah sejati dimulai ketika seseorang berhenti menyalahkan luar dan mulai menatap dalam. Namun perjalanan ini berat karena di setiap langkah, nafsu akan berusaha mempertahankan tahtanya. Ia membuat seseorang bosan dalam ibadah, lalai dalam zikir, cepat marah, mudah tersinggung, dan lelah tanpa sebab. Ia membisikkan kalimat halus, "Kau sudah cukup berjuang," padahal belum. Di saat inilah banyak orang berhenti di tengah jalan, merasa sudah sampai, padahal baru memulai. Mujahadah sejati adalah keteguhan untuk terus melangkah meski tidak melihat hasil, untuk tetap berzikir meski hati terasa kering, untuk terus memohon ampun meski dosa terasa sudah terlalu lama. Karena pembersihan nafsu bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang seberapa dalam seseorang bertahan dalam kejujuran kepada Allah. Dalam jalan sunyi ini Allah mengajarkan satu rahasia besar, bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu menundukkan nafsunya sendiri tanpa pertolongannya. Sebab itu para sufi selalu memulai mujahadah dengan tawakal dan mengakhirinya dengan syukur. Mereka tidak pernah merasa diri mampu, karena merasa mampu adalah bentuk halus dari nafsu yang menyamar. Maka mereka menyerah dengan kesadaran penuh, bukan putus asa tapi pasrah dengan cinta. Mereka berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu membersihkan diriku, Engkaulah yang membersihkan siapa yang Engkau kehendaki." Dari kepasrahan itulah muncul kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak lahir dari ego, tetapi dari kehadiran ilahi yang diam-diam bekerja di dalam diri. Dan ketika mujahadah mencapai kedewasaannya, hati menjadi bening seperti cermin. Segala bisikan nafsu masih datang, namun tidak lagi mengguncang. Segala godaan dunia masih melintas tapi tidak lagi memikat. Ia telah melewati masa perang dan kini berjalan dalam damai. Orang seperti ini tidak lagi membenci dunia, tetapi memandangnya sebagai ladang ujian yang indah. Ia tidak lagi menolak nafsu, tetapi menjadikannya sebagai kuda tunggangan menuju Tuhan. Inilah pembersihan sejati. Ketika yang dulu menjadi hijab, kini menjadi jalan. Dan di tengah kesunyian malam, dalam sujud yang panjang, ia tersenyum. Karena akhirnya ia mengerti bahwa seluruh mujahadah bukan untuk mengubah dirinya menjadi suci, tapi untuk mengungkap kesucian yang telah Allah titipkan sejak awal penciptaannya. Bab 5. Tanda-tanda jiwa yang sedang disucikan. Ketika jiwa sedang disucikan, tidak selalu tampak dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang justru sebaliknya, hati terasa gelisah, ibadah terasa berat, hidup terasa sempit, dan dunia seakan menjauh. Namun di balik itu semua, ada rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Itulah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwanya. Seperti air yang mendidih sebelum menjadi uap, hati yang sedang dimurnikan akan mengalami panas ujian. Pembersihan bukan berarti tenang tanpa cobaan, tetapi justru melalui cobaan, lapisan-lapisan kotoran nafsu dibakar habis. Orang yang disucikan Allah tidak selalu terlihat bahagia di luar, tapi di dalam dirinya ada getaran lembut yang membuatnya tetap bertahan, meski tak lagi punya kekuatan selain berharap padanya. Ia berjalan dalam gelap, namun tahu bahwa cahaya sedang menuntunnya dari arah yang tak ia lihat. Tanda pertama dari jiwa yang sedang disucikan adalah munculnya rasa malu kepada Allah. Bukan malu karena dosa semata, tapi malu karena telah lama jauh darinya. Rasa malu ini berbeda dengan rasa takut. Ia tidak membuat lari, tapi mendekat. Ia seperti seorang kekasih yang menunduk karena menyadari betapa sering ia lalai, namun tetap ingin berada di sisi yang dicintai. Dari rasa malu lahirlah kelembutan hati, dan dari kelembutan hati lahir air mata yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Air mata itu bukan sekadar tangisan, tapi pembersih ruh yang mengalirkan rahmat ke seluruh batin.
Orang yang telah sampai pada titik ini mulai berhenti menghakimi orang lain karena ia sadar betapa dalam rahmat Allah menuntun dirinya yang penuh kesalahan. Tanda berikutnya adalah ketika seseorang mulai merasa damai di tengah kehilangan, tenang di tengah kegelisahan, dan ridha di tengah ketidakpastian. Jiwa yang sedang disucikan tidak lagi menuntut hidup sesuai keinginannya, tapi berusaha menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Ia belajar untuk tidak bertanya mengapa, tapi untuk apa. Ia menyadari bahwa setiap luka membawa pesan, setiap kegagalan menyembunyikan pelajaran, dan setiap keterlambatan menyimpan rahmat yang belum waktunya dibuka. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski dalam bentuk yang kadang menyakitkan. Inilah buah dari pembersihan, hati yang tenang karena percaya, bukan karena tahu. Selain itu, tanda lain dari jiwa yang sedang disucikan adalah berkurangnya daya tarik dunia terhadapnya. Bukan berarti ia membenci dunia, tapi dunia tak lagi menempati ruang yang sama di hatinya. Ia masih bekerja, masih berinteraksi, masih tertawa, namun semua itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Ia tidak lagi takut kehilangan karena telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Rasa hadirnya Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ketika orang lain mencari ketenangan di luar, ia menemukannya di dalam. Ketika orang lain berlari mengejar pujian, ia justru bersembunyi dari pandangan manusia, karena hatinya telah kenyang dengan satu pandangan cinta dari Tuhannya. Dan tanda paling dalam dari jiwa yang sedang disucikan adalah ketika seseorang tidak lagi merasa dirinya suci. Ia tidak sibuk membandingkan diri, tidak merasa lebih tinggi, tidak menuntut penghargaan. Ia berjalan dengan rendah hati, sebab semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin kecil ia merasa. Ia seperti samudra yang luas, tenang, dan dalam. Tidak perlu membuktikan kedalamannya, cukup menjadi wadah bagi hujan rahmat yang turun. Dalam keadaan itu, ia tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, karena telah mengerti bahwa menjadi tidak ada di hadapan Tuhan adalah puncak keberadaan. Inilah kesucian sejati, bukan pada pakaian putih yang dikenakan, tapi pada hati yang telah berhenti memuja dirinya sendiri, dan hanya ingin dipandang oleh Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Bab 6. Bahaya terselubung dari nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Bahaya terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah dosa yang nyata, tetapi kesalehan yang palsu. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya adalah musuh tersembunyi yang paling sulit dikenali. Ia tidak datang dalam bentuk keinginan yang jelas salah, melainkan dalam bentuk kebaikan yang terasa benar. Ia membuat seseorang tampak berzikir, beribadah, berdakwah, bahkan meneteskan air mata dalam munajat. Namun diam-diam di balik semua itu, masih bernaung rasa ingin dilihat, diakui, dan dipuji. Inilah penyakit halus yang menghancurkan banyak pencari Tuhan tanpa mereka sadari. Penyakit kesalehan yang berpusat pada diri. Ia tidak memalingkan seseorang dari Tuhan secara terang-terangan, melainkan menjadikan aku sebagai bayangan yang berdiri di antara manusia dan Tuhannya. Maka banyak orang berhenti di pertengahan jalan makrifat, karena mereka sudah merasa sampai pada hal baru menatap bayangan diri sendiri yang bercahaya semu. Nafsu yang telah berpakaian cahaya biasanya tidak menampakkan wajahnya melalui kejahatan, tetapi melalui keindahan amal. Ia membuat seseorang bersemangat beribadah, namun dengan hati yang ingin dibandingkan. Ia menanamkan keinginan untuk memberi, tetapi berharap namanya disebut. Ia mendorong seseorang berbicara tentang cinta ilahi, namun diam-diam ingin dianggap telah mengenal Tuhan lebih dalam dari yang lain. Ini adalah tipu daya paling halus karena tidak lagi bersumber dari keinginan jasmani, melainkan dari keinginan ruhani yang belum disucikan. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai riya khafi, riya yang tersembunyi, setipis bayangan yang hanya terlihat oleh mereka yang telah jernih pandangannya. Dan seringkali, seseorang baru menyadari kehadirannya setelah ia jatuh, ketika Allah menyingkapkan bahwa ibadahnya selama ini bukan sepenuhnya karenanya, melainkan karena dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Allah sering menurunkan ujian berupa kehinaan, penolakan, atau rasa tidak berdaya.
Ia mencabut rasa nikmat dalam ibadah, menutup jalan menuju popularitas, atau membuat seseorang gagal di tengah amalnya. Semua itu bukan karena Allah membenci hambanya, melainkan karena Ia ingin menyelamatkannya dari tipu daya yang lebih berbahaya. Kadang Allah menenggelamkan seseorang dalam kegelapan agar ia tidak terbakar oleh cahaya palsu. Inilah kasih sayang yang tersembunyi di balik rasa sakit. Ketika Tuhan menghapus kesenangan spiritual agar manusia tidak berhenti pada kenikmatan rohani, tapi terus mencari wajahnya yang sejati. Maka janganlah takut jika cahaya yang dulu terasa kini padam. Sebab bisa jadi Allah sedang mengajarkan bahwa bukan cahaya yang penting, melainkan siapa pemilik cahaya itu. Bahaya nafsu yang menyamar sebagai cahaya juga muncul dalam bentuk pengakuan. Seseorang merasa telah sampai, merasa telah mengenal Tuhan, merasa telah menjadi bagian dari golongan khusus. Ia mulai berbicara bukan lagi dengan kerendahan hati, tetapi dengan nada yang memisahkan antara dirinya dan yang lain. Ia lupa bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari kebodohannya sendiri. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah merasa mengenalnya, karena ia tahu bahwa setiap pengetahuan hanyalah setetes dari lautan yang tak bertepi. Maka jika ada yang merasa telah menguasai makrifat, sebenarnya ia baru tertipu oleh bayangan pertama di permukaan air. Cahaya sejati tidak membuat seseorang bersinar di hadapan manusia, tetapi membuatnya hilang dalam keheningan hadirat Allah. Sebab itu orang-orang arif selalu memohon perlindungan bukan hanya dari kejahatan nafsu, tetapi juga dari kebaikannya yang menipu. Mereka berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari diriku sendiri, dari amal yang menjauhkan, dari cahaya yang membutakan." Sebab di puncak perjalanan, godaan terbesar bukan lagi dosa, tetapi keinginan untuk dianggap suci. Dan hanya mereka yang telah benar-benar fana, yang lenyap dari pandangan dirinya sendiri, yang dapat berjalan di bawah cahaya ilahi tanpa terbakar olehnya. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya hanya bisa dikalahkan dengan keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang tidak lagi mencari hasil, tidak lagi berharap balasan, dan tidak lagi ingin dikenal. Disitulah seseorang menemukan makna tertinggi dari la ilaha illallah. Tiada yang disembah, bahkan diri sendiri pun tidak.